Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu dan tetap semangat. Hari ini matematika kelas 9 semester 1 materinya yaitu bab 2 masih persamaan dan fungsi kuadrat dengan submaterinya yaitu persamaan kuadrat. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, diharapkan nanti setelah belajar kalian bisa menyusun persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, kita langsung masuk materinya yaitu poin A, menyusun persamaan kuadrat. Jadi, jika suatu persamaan kuadrat yang kita sudah ketahui akar-akarnya yaitu nilainya X1 dan X2, maka kita bisa membuat persamaan kuadratnya dengan menggunakan rumus. Yang pertama yaitu bisa dengan pefaktoran dalam kurung X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0, atau langsung berupa X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 X ditambah dalam kurung X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi perhatikan di sini dari bentuk baku yang telah kalian ketahui bahwa AX kuadrat ditambah BX ditambah C, untuk bentuk persamaan kuadrat koefisien X kuadrat atau A-nya di sini nilainya 1, dan untuk koefisien X atau B di sini nilai B adalah penjumlahan dari akar-akarnya yaitu X1 ditambah X2, dan kemudian untuk konstantanya adalah perkalian dari akar-akarnya. Contohnya perhatikan. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 3. Bagaimana kita membuat persamaan kuadratnya? Perhatikan, dari persamaan akar-akar yang sudah diketahui di atas, diketahui bahwa penjumlahan kedua akarnya adalah nilainya X1 ditambah X2 sama dengan 7 ditambah negatif 3 sama dengan 4. Dan perkalian akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan 7 dikali negatif 3 sama dengan negatif 1. Maka persamaan kuadratnya bisa kita susun dengan rumus X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 untuk koefisien X, kemudian untuk konstantanya X1 dikali X2 sama dengan 0. Kita substitusikan angka penjumlahan akar dan perkalian akar yang sudah kita dapat ke bentuk X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2, ganti angkanya dengan 4. Kemudian perkalian akarnya yaitu X1 kali X2 nilainya negatif 21. Jadi persamaan kuadrat yang ditanyakan adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 21 sama dengan 0. Selanjutnya contoh kedua, perhatikan. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 6. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Kita menghitung jumlah akar-akarnya dulu yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11, dan kita hitung juga perkalian akarnya X1 dikali X2 sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung penjumlahan X1 ditambah X2, kita substitusikan angkanya menjadi 11, kita ganti 11X. Kemudian untuk konstantanya yaitu angkanya X1 kali X2 sama dengan 30. Jadi persamaan kuadrat yang kita dapat adalah X kuadrat dikurang 11X ditambah 30 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh ketiga. Jika akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah negatif 3A dan 2A, maka persamaannya adalah, penyelesaiannya bagaimana? Perhatikan, akar-akar yang sudah diketahui masih dalam bentuk variabel. Jadi X1-nya sama dengan negatif 3A dan X2-nya sama dengan 2A. Tapi tetap kita gunakan rumus untuk X1 ditambah X2 nilainya sama dengan negatif 3A ditambah 2A sama dengan negatif A.
Dan untuk perkalian akarnya, X1 kali X2 sama dengan negatif 3A dikali 2A. Kita hitung menjadi sama dengan negatif 6A kuadrat. Jadi angka kita hitung perkaliannya dan variabel A juga kita hitung perkaliannya. Oke, jadi persamaannya adalah X kuadrat dikurang dalam kurung penjumlahan akarnya yaitu X1 ditambah X2 untuk variabel X, kemudian untuk konstantanya ditambah perkalian dari akarnya yaitu X1 kali X2. Kita substitusikan apa yang sudah diketahui yaitu untuk penjumlahan dari akar-akarnya yaitu negatif A. Jadi untuk perkalian akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan negatif 6A kuadrat. Lalu kita hitung, perhatikan tanda negatifnya. Ini menjadi persamaan yang ditanyakan adalah X kuadrat ditambah AX dikurang 6A kuadrat sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada contoh 4. Jika A dan B merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0, susunlah persamaan baru yang akar-akarnya adalah 2A dan 2B. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Dari persamaan pertama yang kita ketahui yaitu X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0, kita hubungkan ke bentuk rumus persamaan yang menggunakan penjumlahan akar dan perkalian akar tadi. Jadi di sini untuk koefisien X nilai A ditambah B yaitu akar X1 ditambah X2 yaitu A ditambah B itu sama nilainya dengan negatif 1. Dan perkalian akarnya untuk konstantanya yaitu A dikali B sama dengan 3. Maka untuk akar-akar baru yaitu X1 sama dengan 2A dan X2 sama dengan 2B, kita substitusikan menjadi yaitu X1 ditambah X2 sama dengan 2A ditambah B. Selanjutnya kita faktorkan menjadi 2 kali A ditambah B. Kita hitung ubah menjadi A ditambah B nilainya negatif 1. Kita hitung menjadi sama dengan negatif 2. Oke, untuk perkalian akar-akar yang baru X1 dikali X2 itu sama dengan 2A dikali 2B. Kita hitung menjadi 4 kali AB. Selanjutnya substitusikan A kali B nilainya 3. Kita hitung menjadi 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi persamaan kuadratnya yang baru adalah X kuadrat dikurang dalam kurung negatif 2X untuk penjumlahan akar-akar yang baru ditambah dengan 12 yaitu konstanta dari perkalian akar-akar baru sama dengan 0. Jadi kita hitung, perhatikan tanda positif negatifnya menjadi persamaan kuadrat yang ditanyakan adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 12 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh 5. Perhatikan pertanyaannya. Tentukan jenis akar-akar penyelesaiannya dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama yang A, X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Yang B, 2X kuadrat dikurang X plus 3 sama dengan 0. Dan yang C, X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 sama dengan 0. Oke, bagaimana menjawabnya? Perhatikan dulu, kalian harus mengetahui bahwa akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dengan bentuk baku umumnya yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 akan dibagi menjadi 3 kategori tergantung dari nilai di bawah tanda akar atau diskriminannya. Dengan D atau diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A dikali C. Dengan ketentuan sebagai berikut bahwa jika nilai D atau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar real yang sama, yang kembar. Jadi untuk X1 nanti itu sama nilainya dengan X2.
Selanjutnya, jika nilai D atau diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut akan mempunyai akar real yang berbeda. Artinya X1-nya akan berbeda nilainya dengan X2. Selanjutnya, bagaimana jika diskriminannya lebih kecil dari 0? Artinya nanti persamaan tersebut tidak mempunyai akar yang real atau yang nyata. Oke, kita bahas yang A. Dari persamaan x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 sama dengan 0, kalian harus menetapkan dulu bahwa nilai A sama dengan 1, yaitu koefisien dari variabel x kuadrat. Kemudian nilai B sama dengan negatif 7. Ini adalah koefisien dari variabel x, dan seterusnya konstanta adalah sama dengan 12, yaitu C sama dengan 12. Kemudian kita substitusikan ke rumus D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Kita ganti nilai B di sana menjadi negatif 7 kuadrat dikurang 4 kali A, di sana A-nya 1, dan ganti nilai C-nya menjadi 12. Selanjutnya kita hitung negatif 7 kuadrat sama dengan 49 dikurang dengan 4 kali 1 kali 12, yaitu 48. Jadi nilai diskriminannya adalah sama dengan 1. Dari sini kalian tahu bahwa nilai D sama dengan 1, berarti D di sana lebih besar dari 0. Berarti persamaan tersebut memiliki akar-akar yang berbeda. Artinya untuk X1 berbeda nilainya dengan X2. Kita bahas lagi untuk yang B. Persamaannya yaitu 2x kuadrat dikurang x ditambah 3 sama dengan 0. Di sini kalian ketahui bahwa nilai A di sana sama dengan 2, yaitu koefisien pada x kuadrat. Nilai B di sana sama dengan negatif 1, yaitu koefisien pada x, dan selanjutnya konstanta sama dengan 3. Kemudian substitusikan pada rumus diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Ganti B di sana dengan nilai angkanya yaitu negatif 1 dikuadratkan dikurang dengan 4 kali A di sana ganti dengan angka 2 dan C ganti dengan angka 3. Kita hitung sama-sama. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 dikurang dengan 4 kali 2 kali 3, itu berarti nilainya sama dengan negatif 24. Selanjutnya kita hitung menjadi nilai diskriminannya sama dengan negatif 23. Dari sini kalian ketahui bahwa nilai diskriminan di sana lebih kecil dari 0 karena angkanya negatif. Dari sifat kategorinya, jadi kalian bisa menentukan bahwa persamaan tersebut tidak memiliki akar-akar penyelesaian. Kita bahas selanjutnya yang C. Dari persamaan yang diketahui yaitu x kuadrat dikurang 4x ditambah 4 sama dengan 0. Diketahui di sini A nilainya sama dengan 1, yaitu koefisien pada variabel x kuadrat. Untuk B nilainya sama dengan negatif 4, yaitu koefisien pada variabel x, dan konstanta di sini C yaitu sama dengan 4. Kita substitusikan ke rumus diskriminannya sama dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Selanjutnya sama dengan ganti B-nya dengan negatif 4 dikuadratkan dikurang dengan 4 kali A di sana 1 dikali lagi dengan C di sana nilainya 4. Kita hitung sama-sama menjadi negatif 4 dikuadratkan sama dengan 16 dikurang 4 kali 4 itu 16. Selanjutnya kita hitung di sini diskriminannya sama dengan 0. Berarti dari sifat kategorinya yaitu persamaan tersebut memiliki akar-akar yang sama karena nilai diskriminannya D sama dengan 0, artinya X1 nanti sama nilainya dengan X2. Masuk ke poin B, apa di sini ada aplikasi persamaan kuadrat atau soal ceritanya. Perhatikan contoh 1. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas tamannya yaitu 450 meter persegi, pertanyaannya berapa panjang dan lebarnya? Oke, penyelesaiannya bagaimana?
Untuk soal ini kalian harus menentukan bahwa panjang itu misalkan dulu dengan P dan lebar misalkan dengan L. Selanjutnya, dari yang diketahui keliling sama dengan 90 meter, kalian harus mengganti rumus keliling, yaitu 2 kali panjang ditambah dengan 2 kali lebar, bentuknya menjadi 2 kali dalam kurung P ditambah L sama dengan 90. Selanjutnya hitung, berarti P ditambah L sama dengan 90 dibagi 2 yaitu 45. Dari sini kalian bisa menentukan bahwa lebar atau L di sini sama nilainya dengan 45 dikurang dengan P atau panjangnya. Kemudian apalagi yang diketahui dari soal di sana yaitu luasnya. Rumus untuk luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Itu nilainya sama dengan 450. Langkah berikutnya adalah substitusikan L di sana, kita dapat nilai L di sana 45 dikurang P. Kita ganti menjadi P dikali dalam kurung 45 dikurang P sama dengan 450. Kita hitung menjadi sama dengan 45P dikurang P kuadrat sama dengan 450. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitungnya, memindahkan angka 450 di ruas kanan ke ruas kiri. Perhatikan tandanya harus berubah. Kita dapat suatu persamaan yang nilainya yaitu 45P dikurang P kuadrat dikurang 450 sama dengan 0. Selanjutnya, karena di sini kita akan menjadikan koefisien P kuadrat itu nilainya positif 1. Selanjutnya kalian harus mengalihkan negatif 1 pada kedua ruas, baik di kiri maupun di kanannya. Jadi nanti didapatkan persamaan baru yang nilainya yaitu P kuadrat dikurang 45P ditambah 450 sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa memfaktorkan karena sudah terbentuk suatu persamaan kuadrat dengan cara membuat faktorisasinya menjadi P dikurang 15 dikali P dikurang 30 sama dengan 0. Dari sini didapat untuk nilai akar-akarnya yaitu P1 sama dengan 15 dan P2 sama dengan 30. Silahkan diingat kembali bagaimana memfaktorkan dan bagaimana menentukan akar-akarnya. Nah, dari nilai akar untuk P1 sama dengan 15, kita hitung lebarnya menjadi, masukkan ke rumus lebar sama dengan 45 dikurang P yang di atas menjadi 45 dikurang 15 sama dengan 30. Kemudian untuk nilai P2 sama dengan 30, maka lebarnya adalah 45 dikurang 30 sama dengan 15. Jadi panjang dan lebar taman kota adalah 30 meter dan 15 meter. Oke, perhatikan contoh terakhir untuk soal cerita. Ada gambar di sana, gambar segitiga siku-siku. Panjang salah satu sisi siku-siku segitiganya adalah 14 cm lebih panjang dari sisi siku-siku lainnya, dan panjang sisi miring atau hipotenusanya yaitu 26 cm. Pertanyaannya, hitunglah panjang kedua sisi siku-sikunya. Bagaimana penyelesaiannya? Dari soal cerita di atas, kalian harus membuat pemisalan bahwa sisi terpendek segitiga siku-siku itu adalah X, dan sisi terpanjang penyikunya yang berikutnya yaitu X ditambah 14, karena 14 cm lebih panjang dari sisi siku yang lainnya. Selanjutnya kalian harus mengingat kembali teorema Pythagoras. Didapat persamaan bahwa untuk sisi penyiku kuadrat yaitu X kuadrat ditambah dalam kurung X ditambah 14 kuadrat sama dengan kuadrat hipotenusa yaitu 26 kuadrat. Kita hitung yang di dalam kurung menjadi yaitu X kuadrat ditambah
dalam kurung X kuadrat ditambah 28X ditambah 14 kuadrat. Kemudian sama dengan 676. Kita hitung semuanya menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Selanjutnya ditambah menjadi 28x, disederhanakan. 14 kuadrat kita itu menjadi 196, kemudian sama dengan 676. Selanjutnya 2x kuadrat ditambah 28x ditambah 196 dikurang 676 sama dengan 0. Kita hitung sederhanakan menjadi 2x kuadrat ditambah 28x dikurang 480 sama dengan 0. Kita sederhanakan karena angkanya ketiga-tiganya koefisien atau variabelnya itu genap, bisa dibagi dua. Jadi kedua ruas harus dibagi dua. Menjadi X kuadrat ditambah 14x dikurang 240 sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat ini kita bisa membuatnya menjadi faktoran untuk menyelesaikan persamaannya menjadi x dikurang 10 dikali dalam kurung x ditambah 24 sama dengan 0. Kemudian didapat untuk X yang pertama yaitu X dikurang 10 sama dengan 0, yaitu X yang pertama X1 sama dengan 10. Selanjutnya untuk nilai X yang kedua didapat dari X ditambah 24 sama dengan 0, X kedua sama dengan negatif 24. Karena tandanya negatif, untuk nilai X2 sama dengan negatif 24 tidak memenuhi ya, karena tidak ada panjang yang nilainya negatif. Jadi panjang sisi penyiku segitiga tersebut adalah sisi terpendeknya yaitu X-nya 10 dan sisi yang terpanjangnya yaitu kita tambahkan dengan X ditambah 14 sama dengan 10 ditambah 14 sama dengan 24. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan disimak ulang untuk yang belum paham. Latihannya dan tugasnya seperti biasa, buatlah rangkuman materinya dan kerjakan latihan 2.1 buku paket halaman 81 sampai dengan 82. Nomornya yaitu 3, 6, 9, dan 10. Oke. Terima kasih, selamat belajar. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.